Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Febitria Maharani dengan NPM 5211080. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum 2013 atau K13 dan kurikulum Merdeka. Untuk mengetahui materi apa sih yang akan kakak sampaikan, yuk kita sama-sama simak penjelasan dari kakak berikut ini. Untuk materi yang pertama itu ada konsep pengembangan pembelajaran IPS. Kira-kira apa sih konsep pengembangan pembelajaran IPS? Nah, kakak akan menjelaskan apa itu IPS. IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan sosial yang didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tata negara dengan menampilkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nilai yang terdapat pada pembelajaran IPS di SD yaitu nilai teoritis, yaitu siswa dibimbing agar bisa terus mengembangkan daya pikir untuk mempelajari hal yang terjadi di kehidupannya. Lalu ada nilai psikis, yaitu siswa memiliki cara berpikir kritis dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dapat memecahkan masalah yang terjadi di lingkungannya. Lalu karakteristik pembelajaran IPS bagaimana? Nah, karakteristik pembelajaran IPS merupakan teori bagaimana membina kecerdasan sosial yang mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, berwatak, dan berkepribadian luhur, bersikap ilmiah dalam cara memandang, menganalisa, serta menelaah kehidupan nyata yang dihadapinya, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Lalu ruang lingkup dari pembelajaran IPS itu bagaimana? Nah, ruang lingkup dari pembelajaran IPS itu terdiri dari yang pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Yang ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan yang terakhir, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Selanjutnya, apa sih makna pengembangan pembelajaran IPS? Nah, makna dari pengembangan pembelajaran IPS itu pembelajaran IPS ini mampu membantu dan mengembangkan pola pikir, cara bersikap, cara seseorang berperilaku yang bertanggung jawab, baik sebagai individu, warga negara, dan masyarakat, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungan tempatnya berada, baik di lingkungan sekolah, rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Pembelajaran IPS ini sangat penting dan bermakna dalam pendidikan sebagai pengembangan intelektual, emosional, kultural, dan sosial. Intelektual di sini dimaksud sebagai kecerdasan, emosional dimaksud bagaimana cara anak menyampaikan apa yang ia rasakan, misalkan lagi bersedih, marah, ataupun lainnya. Lalu ada kultural. Kultural ini dimaksud dengan kebudayaan. Contohnya misalkan gotong royong. Lalu ada sosial. Sosial ini bermaksud cara berhubungan baik dengan orang lain atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Dan membantu generasi yang dapat bersosialisasi dengan baik, memiliki sikap yang baik, cara berpikir kritis, dan berani bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Selanjutnya itu makna pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 atau K13. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa sih kurikulum 2013? Kurikulum 2013 atau K13 adalah kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia dari tahun 2013 sampai sekarang. Masih ada yang menggunakan kurikulum 2013 ini. Pengembangan yang terjadi di kurikulum ini terdiri dari pengembangan sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Selanjutnya yaitu ada makna pengembangan pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 atau K13. Kira-kira apa ya makna pengembangan pembelajaran IPS pada kurikulum ini? Yap,
dapat membantu dalam pengembangan kompetensi berimbangnya. Karena pada salah satu kompetensi berimbang terdapat pengembangan sikap spiritual dan sosial, serta mampu menerapkannya di lingkungan, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Selanjutnya ada makna pengembangan pembelajaran IPS pada IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, kakak akan menjelaskan apa sih IKM? IKM adalah kurikulum yang baru diterapkan di Indonesia, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum ini merupakan inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih minat belajar mereka sendiri, mengurangi beban akademik. Nah, mengurangi beban akademik di sini dimaksud sebagai guru tidak lagi harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk memaksa siswanya dalam memperoleh ilmu pengetahuan atau akademik yang tidak mereka minati. Serta dengan adanya kurikulum merdeka ini dapat mendorong kreativitas guru dalam mengajar. Selanjutnya, makna pengembangan pembelajaran IPS pada IKM. IPS pada tingkat SD ini diubah menjadi IPAS, tetapi tidak dimulai dari kelas 1, melainkan dimulai dari kelas 3 SD. IPAS ini gabungan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Digabungkannya dua mata pelajaran ini diharapkan untuk dapat memicu siswa supaya bisa mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Pembelajaran IPS penting dalam pendidikan pada kurikulum merdeka ini, karena pada kurikulum merdeka ini siswa menggabungkan antara ilmu pengetahuan alam dan sosialnya digabungkan menjadi satu kesatuan, sehingga siswa pada saat mengelola alam juga dapat bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, pembelajaran IPS sangat bermakna dalam pendidikan mau pada kurikulum apapun itu. Selain mengajarkan pada sikap bersosialisasi, pada pembelajaran ini juga terdapat tentang geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, sosiologi, dan tatanan negara. Tetapi pada tingkat SD, teori isi materinya lebih disederhanakan lagi supaya dapat dipahami oleh peserta didik di tingkat SD, serta dapat menambah wawasan peserta didik atas ilmu pengetahuan yang ia peroleh. Nah, materi tadi merupakan materi akhir dari video pembelajaran kali ini. Jika ada penyampaian yang kurang atau cara kakak menyampaikan yang kurang tepat atau salah, kakak dengan senang hati menerima kritik dan saran dari kalian semua. Kakak ucapkan terima kasih karena telah menonton video pembelajaran kali ini. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.